Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Ekonomi Islam yakni Bapak Endang Syarif SHIME yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan salah satu materi yakni mengenai instrumen kebijakan fiskal. Saya Rosi Siti Aminah dari kelas Manajemen 3A dengan nomor pokok mahasiswa 2201034 dan rekan saya Suban Fikri Salim dengan nomor pokok mahasiswa 2201041. Dilanjutkan saja kepada pemateri pertama yaitu saya sendiri Rosi Siti Aminah yang akan menyampaikan instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau yang disebut dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal. Perspektif ekonomi konvensional Andi Warman Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN terdapat beberapa instrumen atau alat dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Yang pertama ada melakukan bisnis pemerintah, yaitu pemerintah melakukan bisnis misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau disingkat juga dengan BUMN. Perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang selanjutnya ada pajak penghimpunan dana. Pajak yang dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi, dan pajak bangunan, dan lain-lainnya. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Yang ketiga ada meminjam uang pemerintah. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak dibolehkan secara terus-menerus. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam. Sementara itu, ada kebijakan fiskal di dalam Islam. Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama yaitu ada sumber pendapatan negara. Pendapatan negara antara lain, yang pertama itu ada jiswab. Jiswab adalah singkatan dari zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Zakat menurut Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Infak menjadi salah satu pendapatan negara sebagai suatu pemerataan terhadap distribusi pendapatan. Namun, infak bukanlah sebuah kewajiban, namun merupakan sebuah anjuran. Selanjutnya ada sedekah, ialah segala pemberian yang dengan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik. Yang selanjutnya ada wakaf, adalah suatu distribusi kekayaan kepada suatu instansi atau lembaga untuk keperluan bersama dan tidak dimiliki secara pribadi. Yang selanjutnya ada ghanimah. Ghanimah adalah harta hasil rampasan perang yang berasal dari hasil memerangi orang kafir atau yang memusuhi Islam. Secara khusus dalam konteks perekonomian modern, ghanimah juga bisa berasal dari barang sitaan pemerintah akibat dari pelanggaran hukum, barang temuan, dan barang tambang. Dalam istilah lain, ghanimah dikenal dengan khums. Yang selanjutnya ada jizyah, adalah pajak perlindungan dari negara muslim terhadap warganya yang non-muslim yang mampu. Perlindungan yang dimaksud baik dalam maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk muslim sendiri yang telah dibebani beberapa instrumen biaya yang harus dikeluarkan ke negara seperti zakat.
Selain itu, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan pendidikan maupun kesehatan non-muslim tersebut. Yang selanjutnya ada kharaj, merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang dimiliki produktif oleh rakyatnya. Yang selanjutnya ada usur, merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke negara Islam impor. Pendapatan lain dapat berupa kifarat atau denda atau juga orang yang meninggal yang tidak mempunyai pewaris. Saya Syuban Fikri Salim akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai pengeluaran negara dan utang negara. Pengeluaran negara secara umum, pengeluaran negara di dalam Islam, belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Kebijakan belanja rutin pemerintah harus sesuai dengan azas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang terlebih pada kepentingan pribadi. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Belanja umum yang dikaitkan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat beserta pendanaannya seperti pembangunan jalan, jembatan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Utang negara ketika terjadi defisit, anggaran akan berusaha untuk memenuhi defisit atau kekurangan tersebut. Untuk menutupi kekurangan tersebut, cara yang paling umum digunakan adalah meningkatkan pendapatan melalui pajak ataupun dengan meminjam dana. Utang negara dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang saat ini tidak lagi sebagai pemenuh anggaran, tapi instrumen kebijakan fiskal guna menstimulasi perekonomian suatu negara. Di sini ada sukuk. Sukuk berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) nomor 32 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2002 menjelaskan yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah sebuah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pinjaman dalam negeri bisa berasal dari pinjaman kepada bank sentral maupun bank-bank lain di dalam negeri. Pinjaman luar negeri bisa berasal dari pinjaman kepada Bank Dunia maupun negara-negara lain yang tersedia memberi piutang. Seperti yang pernah dilakukan Indonesia untuk menanggulangi krisis pada tahun 1998 dengan meminjam kepada IMF (International Monetary Fund). Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dalam Khulafaur Rasyid dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun 1404 mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar ibu dari semua pasar. Dalam hal bahasanya, pendapatan dan penerimaannya jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat keseluruhan yang lebih besar.